warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Isiwi, dosen tetap program studi komunikasi dan pengembangan masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 3, khususnya bagi mahasiswa program studi komunikasi dan pengembangan masyarakat. Ini adalah mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang ada di program studi komunikasi dan pengembangan masyarakat. Mata kuliah ini sebanyak 3 SKS dengan kuliah 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini menjelaskan landasan teoritis untuk pengembangan masyarakat yang terkait dengan konteks analisis dan aksi pengembangan masyarakat di lapangan dengan memahami latar belakang dan pengertian pengembangan masyarakat, beragam isu dalam pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat, pendekatan pengembangan masyarakat secara holistik dan terpadu, dan prinsip-prinsip untuk menerapkan aksi pengembangan masyarakat. Ada 4 capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama, menguraikan filosofi dan teori-teori pengembangan masyarakat serta menelaah posisinya dalam teori-teori pembangunan. Capaian pembelajaran yang kedua, menganalisis dan mendiagnosis kondisi aktual suatu komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat secara partisipatif, sensitif gender, berpihak pada kelompok marginal, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam menelaah dan merencanakan berdasarkan analisis informasi dan data dalam penggunaan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat secara partisipatif, sensitif gender, berpihak pada kelompok marginal, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah merancang dan menetapkan pendekatan pengembangan masyarakat yang relevan dengan kondisi aktual berbagai komunitas secara partisipatif, sensitif gender, berpihak pada kelompok marginal, inovatif, dan bertanggung jawab. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kedua dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis komunitas dan pengembangan masyarakat dari perspektif sosiologi, pengertian, sejarah, dan perkembangannya. Jadi setelah mata kuliah ini selesai, terutama untuk pokok bahasan kedua, mahasiswa bisa membedakan apa itu komunitas dan apa itu masyarakat. Yang kedua, mahasiswa bisa memahami apa yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa menelusuri bagaimana sejarah dan perkembangan pengembangan masyarakat baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan kuliah mata kuliah pengembangan masyarakat untuk pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan kedua adalah komunitas dan pengembangan masyarakat dari perspektif sosiologi, pengertian, sejarah, dan perkembangannya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan materi apa itu komunitas, apa itu masyarakat, dan apa itu pengembangan masyarakat. Gitu ya. Ada yang sudah mengerjakan kuisnya online? Nah, sudah ya, semuanya sudah ngerjain ya. Ya, jadi itu masuk ke dalam penilaian kita akhir sekitar 5% dari nilai mata kuliahnya, gitu ya. Jadi tolong dikerjakan juga. Yang berikutnya, nah untuk topik yang kedua ini, pokok bahasan kedua ini, setelah kuliah kita hari ini, kita gitu, atau Anda semuanya mestinya mampu menjelaskan dan menganalisis
komunitas dan pengembangan masyarakat dari perspektif sosiologi, baik pengertiannya, sejarah maupun perkembangannya. Nah, paling pertama gitu ya, kita kan dalam bicara proses pembangunan, subjek pembangunan kita itu siapa sih? Kan masyarakat. Nah, kita harus bisa membedakan mana ciri itu masyarakat, mana ciri itu komunitas. Karena di dalam mata kuliah kita, gitu ya, dalam mata kuliah kita itu namanya memang pengembangan masyarakat, terjemahan dari community development. Tapi nanti kita lihat sebenarnya community itu bisa diterjemahkan sebagai masyarakat atau memang komunitas. Kenapa mata kuliah kita pengembangan masyarakat bukan pengembangan komunitas? Nah, nanti kita akan pelajari selama sekitar 100 menit ke depan. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah tentang komunitas. Tadi pengembangan masyarakat itu bahasa Inggrisnya adalah community development. Kenapa mata kuliahnya justru diterjemahkan sebagai pengembangan masyarakat? Nah, pengembangan masyarakat yang dimaksud di sini adalah sebenarnya komunitas. Lalu apa bedanya masyarakat dengan komunitas, kan gitu? Nah, setelah paham apa bedanya pengembangan, apa bedanya masyarakat dan komunitas, pada tahap berikutnya kita akan mempelajari apa itu pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir kita akan tahu sejarah pengembangan masyarakat itu sendiri, baik yang ada di Inggris, di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut dulu kan. Nah, ini penerjemahannya. Jadi kalau kita bicara pengembangan masyarakat, ini ya, kita bicara pengembangan masyarakat, itu kan community development. Nah, community di sini itu bukan menggambarkan sebagai sebuah society, tapi sebagai sebuah komunitas. Nah, ini 2 konsep yang berbeda. Nah, community development di sini meskipun diterjemahkan sebagai masyarakat, itu konsep yang dipakai nanti itu lebih ke community atau komunitas, bukan sebagai masyarakat, sebagai society. Karena itu berbeda. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait bedanya apa. Gitu. Di sini ada yang punya komunitas, misalnya goes ke kampus, misalnya komunitas pengguna gedung B perpustakaan. Nah, apakah itu komunitas yang dimaksud dalam konteks ini? Kan kita kan sering ya, misalnya komunitas misalnya back to work misalnya, atau komunitas apa? Anda ikut komunitas apa kira-kira? Komunitas lari. Nah, apa itu juga sebagai sebuah komunitas di dalam konsep kita ini, atau sesuatu yang berbeda? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu bicara tentang community atau komunitas, pengertian, ciri-ciri dan perkembangannya. Jadi untuk memahami masyarakat atau komunitas itu dibedakan secara teori itu umumnya 2, yaitu community by place dan community by interest. Kalau by place itu pasti batasannya adalah tempat. Jadi kalau kita mendefinisikan komunitas apa, maka itu komunitas pasti yang pertama adalah batasannya harus ada tempatnya. Jadi nggak bisa misalnya komunitas virtual misalnya, itu nggak ada itu dalam konteks kita. Kalau by place, jadi harus ada batasan teritori. Makanya di sini terjemahkan kalau komunitas by place itu adalah orang-orang yang tinggal di satu wilayah yang secara geografis. Makanya pendekatannya adalah geografis. Jadi secara geografis di satu tempat yang sama. Misalnya kalau kita bicara di desa itu, misalnya komunitas RW berapa misalnya, atau komunitas dusun apa. Nah itu sudah jelas, pasti semua anggotanya itu adalah berada di tempat dusun yang sama. Gak bisa misalnya saya komunitas dusun 1 misalnya, lalu orang dusun 2 ngaku-ngaku dusun 1, nggak bisa, karena di sini
dibatasi komunitas itu by place, jadi by tempat. Jadi yang kedua adalah definisi yang kedua itu komunitas sebagai orang-orang yang tinggal di daerah tertentu. Jadi pasti ada batasan tempatnya, daerah tertentu. Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam batas geografis. Ini saya ambilkan dari beberapa pendapat teori ya, gitu ya. Jadi semuanya ada batasan geografis. Maka community itu batasan yang pertama bisa diterjemahkan sebagai batasan geografisnya. Jadi yang disebut dengan komunitas itu pasti orang-orang yang tinggal di satu wilayah yang sama. Jadi misalnya komunitas lari kan ada yang di tempat lain dan sebagainya. Batasan wilayahnya nggak jelas. Nah kalau di definisi yang ini komunitas pasti batasannya harus jelas. Dia ada di mana. Yang berikutnya definisi yang kedua itu adalah komunitas by interest. Jadi kebutuhannya apa? Kalau tadi sudah dibatasi tempat, gitu ya. Nah sekarang yang namanya komunitas itu harus ada kebutuhan yang sama antara anggotanya. Jadi nggak bisa misalnya komunitas lari tiba-tiba komunitas sepeda ikut gabung gitu. Interestnya beda. Atau komunitas mabar, mabar Mobile Legends misalnya. Yang satu komunitas mabarnya FF misalnya, nggak bisa digabung karena beda, gitu ya. Karena interestnya beda meskipun sama-sama mabar ya, gitu ya. Jadi semuanya pasti punya kepentingan yang berbeda. Nah makanya yang kita sebut sebagai komunitas itu adalah pertama orang yang tinggal di tempat yang sama, kedua orang yang punya kebutuhan dan interest yang sama. Jadi orang-orang yang berkumpul itu secara interest, secara kebutuhan itu punya kesamaan. Ya kalau di dusun satu misalnya, kalau di desa pasti ada dusun satu. Nah dusun satu itu menggambarkan apa? Ya menggambarkan dia satu tempat pasti punya pengurusan kebutuhan yang sama di dalam komunitas itu. Nah makanya disebut komunitas by interest. Nah yang ketiga itu adalah virtual community. Jadi kalau kita membandingkan tiga pendekatan teori tadi, maka ada satu lagi, gitu ya, satu lagi memahami komunitas itu, yaitu virtual community. Jadi batasan tadi, batasan lokasi sudah tidak menjadi hambatan karena dia ada di mediasi di dalam virtual community. Jadi lokasi yang dimaksud di dalam definisi sebelumnya dalam virtual community adalah media digitalnya apa? Mungkin kalau teman-teman tahu misalnya Discord itu kan ada ya kelompok yang membahas itu, atau apalagi Telegram yang bahas tentang drama Korea misalnya. Nah, itu orang pertama disatukan oleh interest yang sama, yang kedua disatukan oleh media digital yang sama. Maka ada yang namanya virtual community. Nah ini konteks yang sekarang, gitu ya. Kalau kita bicara konteks yang sekarang, maka kita bicara virtual community. Di IPB sudah punya sebenarnya IPB digital, yaitu aplikasi yang menjadi wadah antara petani di Indonesia dan pakar yang ada di IPB. Jadi kalau Anda ada petani ya, ada petani di suatu wilayah gitu ya, di desa gitu ya, dia gabung di dalam komunitas ini, maka dia bisa bertanya. Misalnya cabenya menguning terus difoto, dimasukin ke sini, nanti pakar IPB tentang cabai pasti akan menjawab. Tapi tidak usah ditanya ya seberapa cepat menjawabnya gitu ya. Tapi nanti akan dijawab. Nah, ini adalah contoh penerapan virtual community. Yang berikutnya, maka virtual community itu elemen kuncinya ada 4. Yang pertama adalah orang. Tadi kembali kepada bahwa yang namanya komunitas dan masyarakat pasti ada orangnya. Nggak bicara oh ya
Kita nggak bicara misalnya komunitas tuh nggak ada orangnya. Meskipun misalnya komunitas suka nonton horor kan tetap aja ada orangnya kan? Bukan hantu-hantu doang yang di situ kan gitu ya. Tapi tetap ada orangnya. Maka elemen kunci dalam komunitas virtual yang pertama itu adalah orangnya. Jadi ada orangnya. Yang kedua tadi interest ya. Ada tujuan bersamanya apa? Dia gabung di dalam membuat suatu komunitas. Terus punya tujuan yang sama. Di sini ada yang sudah masuk misalnya Just Tip misalnya. Itu komunitas Just Tip itu ada sendiri ternyata. Terus kebijakan, ada kebijakannya. Jadi jelas di dalam aplikasi ini kebijakannya ada dewan pakar, ada admin, ada petani, ada penyuluh. Nah itu semuanya punya kebijakan, punya role berbeda-beda untuk masing-masing role ini. Jadi ini menunjukkan itu. Terus yang berikutnya adalah dimediasi oleh sistem komputer. Jadi kalau kita bicara komunitas, maka kita komunitas virtual, maka kita bicara 4 hal ini. Orang, tujuan bersama, kebijakan, dan dimediasi oleh teknologi digital. Di sini disebut sebagai sistem komputer. Maka bedanya apa? Kalau kita bicara saat bicara komunitas dan saat bicara masyarakat, maka komunitas itu relatif jauh lebih kecil dibanding dengan masyarakat. Jadi bisa jadi kalau misalnya masyarakat Dramaga itu bisa jadi komunitasnya beda-beda. Ada komunitas kosan elit, ada komunitas yang kosannya banjir tiap hujan, gitu ya. Ada komunitas yang di bara misalnya, itu beda-beda. Jadi bisa jadi dalam satu desa meskipun wilayahnya sama, tapi di dalamnya ada komunitas-komunitas yang berbeda. Maka secara ukuran komunitas itu lebih kecil dibanding dengan masyarakat. Yang kedua, komunitas itu cenderung lebih homogen. Jadi homogen itu ya kalau kita bicara petani ya hanya petani. Kalau kita bicara heterogen, saya ada petani. Kalau kita bicara masyarakat kan masyarakat desa misalnya, itu kan ada petani, ada pedagang, ada nelayan, ada macam-macam. Itu kan heterogen. Ada ASN dan seterusnya, itu heterogen. Terus relasinya itu relasi yang sifatnya kultural. Jadi relasi yang sifatnya lebih cair dibanding dengan struktural. Kalau struktural itu kan bicara ada jabatan-jabatan tertentu di dalam masyarakat itu. Tapi kalau kultural relatif lebih setara. Yang berikutnya adalah solidaritasnya mekanik dibanding dengan solidaritas organik. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini yang pernah ngambil sosiologi di PB, maka bisa membedakan apa itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Jadi solidaritas mekanik itu adalah berkumpul dalam satu hal yang sama. Misalnya kalau di desa itu ada misalnya warung Madura, itu orang Madura semua isinya. Nah itu mekanik karena ada kesamaan. Gitu. Jadi di dalam masyarakat tuh kita di komunitas itu adalah hubungan relasi antar orangnya itu digerakkan oleh solidaritas mekanik yang karena ada kesamaan tadi. Cenderung sama. Kalau organik cenderung berbeda. Contoh kalau organik itu ya di dalam kalau saya membayangkan sistem kerja itu biasanya diperbankan organik itu. Jadi ada CS, ada teller, ada satpam, ada kepala bank. Nah itu semuanya berbeda-beda tapi dia menjadi satu fungsi yang sama yaitu bank. Organik itu kan didefinisikan seperti tubuh kita kan, ada tangan, ada kaki, ada mata. Itu punya fungsi yang berbeda-beda, tapi dia harus bersolidaritas untuk menjadi fungsi yang sama yaitu tubuh manusia itu tadi. Punya tujuan yang sama. Jadi sama-sama membangun solidaritas, tapi yang satu kan ada kesamaan, yang satu kan ada perbedaan. Yang kedua, yang berikutnya adalah komunitas itu didefinisikan sebagai partisipatif efektif. Jadi gotong royong,
gitu ya. Tapi kalau masyarakat itu produktivitas efisiensi, gitu ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat, ya cenderungnya adalah untuk membangun produktivitas efisiensi. Jadi nggak selalu, makanya kalau Anda ke kota itu ciri komunitasnya mulai berkurang kan? Kenapa? Karena efisiensi yang lebih ditonjolkan dibanding dengan efektivitas. Jadi biayanya jauh lebih menjadi pertimbangan daripada kumpulnya. Gitu. Kalau orang Jawa punya istilah itu mangan-mangan seperti kumpul. Artinya apa? Dia itu solidaritas organik, mekanik, dan dia mencirikan komunitas. Jadi ya kalau gotong royong itu kan ngumpulnya, ngobrolnya, makannya yang lebih banyak ya dibanding pekerjaannya diselesaikannya gitu ya. Tapi kalau orang masyarakat cenderungnya itu efisiensi, pekerjaannya yang penting beres, nggak perlu ngumpul-ngumpulnya. Tapi di masyarakat beda, di komunitas beda. Berikutnya, komunitas itu relatif otonom, sementara kalau masyarakat itu dependen. Cirinya bagaimana? Ya, kalau kita tinggal di komplek perumahan misalnya ya, ciri yang dependen gimana? Ya kalau kita mau masak pasti butuh tukang sayur. Tapi kalau komunitas masak bisa jadi dia sudah punya tanam sendiri dan sebagainya di komunitas itu. Jadi nggak perlu lagi tukang sayur. Benerin rumah ya gotong royong di situ. Kalau di masyarakat ya harus perlu tukang gitu. Itu bedanya. Nah, ini beberapa tokoh tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya ini adalah tokoh-tokoh yang menteorikan terkait dengan perbedaan antara masyarakat dan komunitas. Jadi kalau Ferdinand Tönnies itu Gemeinschaft, itu pola hubungan yang erat. Kalau masyarakat itu Gesellschaft, itu yang agak rendah gitu ya. Emil Durkheim tadi sudah, dan seterusnya. Saya kira untuk definisi memahami masyarakat itu cukup ya. Oke, Bapak terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk lebih memperjelas sebetulnya. Jadi tadi menurut penjelasan Bapak itu ada beberapa jenis community gitu ya Pak ya. Tapi kemudian dijelaskan lagi bahwa community sama masyarakat atau society itu beda. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah community itu bagian dari masyarakat atau artinya masyarakat itu merupakan kumpulan-kumpulan dari community yang berbeda. Itu yang perlu kami ketahui lebih dalam Pak. Selanjutnya, kenapa dalam proses pembangunan masyarakat atau community development itu yang dibangun tuh basisnya community gitu Pak, bukan individu atau langsung ke masyarakatnya. Seperti itu Pak. Oke, ini pertanyaan yang menarik dari saudari Asi, gitu ya. Pertama, apakah masyarakat itu terdiri dari community? Ya, kalau kita bicara di slide di sini, ya udah pasti. Jadi pasti di dalam masyarakat itu di dalamnya ada komunitas-komunitas, gitu. Terus yang kedua, itu adalah pertanyaan terkait dengan kenapa pendekatan dari pengembangan masyarakat itu komunitas bukan masyarakat. Nah, tadi kembali ke definisi di awal tadi. Komunitas itu pasti by place yang berbeda dan punya kebutuhan yang berbeda. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan, terutama mengenai place di bagian community by place, by interest, dan juga community digital ya Pak ya. Yang pertama, di era digital saat ini, apakah community by interest itu punya dampak sosial yang lebih besar dibandingkan dengan community by place? Kalaupun memang betul, mengapa demikian gitu Pak? Lalu yang kedua, kalau berdasarkan dengan pendekatan pengembangan masyarakatnya, akan punya kecenderungan atau lebih efektif mana kalau kita memulai dari community by place atau community by interest, dan pertimbangannya itu seperti apa? Kiranya itu Pak pertanyaannya. Ya, oke, pertanyaan sangat menarik dari saudara Anwal. Yang pertama, mana community by place dengan community by interest yang
relevan dengan konteks kita hari ini kan gitu ya. Ya kalau bicara komunitas itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara place dan interest-nya. Karena itulah yang menyatukan sebagai sebuah komunitas. Gitu. Jadi sebagai sebuah komunitas maka baik interest maupun place tentu harus dilihat sebagai satu kesatuan. Seperti kalau kita bicara satu mata uang gitu ya, pasti ada dua sisi kan. Nah itu kita bicara komunitas, maka kita bicara place dan bicara interest. Karena itu yang menyatukan sebagai sebuah kumpulan orang. Maka dua-duanya ya memang harus dipertimbangkan sebagai sebuah komunitas. Nah sekarang pendekatannya apa? Kita mau place dulu untuk dalam pembangunan atau interest lebih dulu? Nah saat ini orang bergeser. Jadi bukan bicara by place dulu, oh ya di desa dulu dibangun misalnya, kota baru berikutnya, bukan seperti itu. Tapi by interest. Jadi kalau ditanya mana yang lebih punya pengaruh dalam konteks pembangunan, ya tentu kita bicara by interest, by kebutuhan. Gitu ya. Jadi kebutuhan komunitas itu apa? Nah itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan masyarakat. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai solidaritas mekanik dan solidaritas organik yang tadi Bapak jelaskan. Kalau dari penjelasan Bapak tadi itu sepertinya solidaritas mekanik itu cenderung adanya di komunitas yang anggotanya atau orang-orang isinya itu kayak memiliki kesamaan gitu ya dan cenderung lebih guyup. Dan kalau misalkan solidaritas organik itu sendiri ada di masyarakat yang ya lebih tidak guyup daripada yang di komunitas gitu. Tapi apakah bisa misalkan solidaritas mekanik itu sendiri ada di masyarakat dan misalkan apakah ada komunitas yang sebenarnya solidaritasnya itu lebih ke organik daripada mekanik itu? Kembali ke definisi. Jadi kalau definisi tadi menjelaskan bahwa komunitas itu kan disatukan oleh place dan interest. Maka disatukan oleh kebutuhan yang sama. Gitu. Maka solidaritas mekanik kalau kita bicara teorinya Emil Durkheim di sini ya, mechanic solidarity dan organic solidarity, maka yang namanya komunitas itu pasti mechanic solidarity atau solidaritas mekanik. Kenapa? Karena mereka berkumpul melakukan sesuatu dan sebagainya itu karena ada kesamaan. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau kita bicara komunitas dan masyarakat, mana yang lebih guyup ya pasti komunitas. Ciri yang lain adalah kalau kita lihat kenapa komunitasnya lebih guyup adalah kalau ada satu isu, gosip. Kalau komunitas ya sekali gosip pasti langsung, nggak perlu nunggu 24 jam, saat itu juga langsung nyebar ke semua komunitas itu. Beda dengan masyarakat, pasti punya jeda yang jauh lebih lama. Nah itu untuk membedakan ciri antara komunitas dan masyarakat. Itu yang bisa saya jelaskan dari perkuliahan kita hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang komunitas dan masyarakat, belajar tentang pengembangan masyarakat dan apa sejarah dan definisi dari pengembangan masyarakat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.